Bapak Ibu, hari ini pembacaan teks kita akan diambil dari Yohanes pasal yang keempat, ayat 43 sampai yang ke-54. Saya akan bacakan bagi setiap kita, harap Bapak Ibu bisa menyimak bersama-sama. Yohanes pasal yang keempat, ayat 43 sampai 54 dengan judul Kembali ke Galilea. Setelah 2 hari Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di kampung halamannya sendiri. Setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Ayat 46. Kemudian Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anak laki-lakinya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta dia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya kepada perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Lalu ia menanyakan kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Ayah itu pun teringat bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia dan seluruh keluarganya percaya. Itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Pendeta Lim Juna akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama pada pagi ini. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa memohon Tuhan yang berbicara kepada kita. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segenap keberadaan kami. Mungkin di antara kami ada yang berbeban berat, mungkin ada yang datang dengan penuh sukacita, mungkin ada saja masalah yang sedang digumuli. Namun Tuhan, apapun keadaan kami, Engkau telah menuntun kami di tempat ini Tuhan. Oleh karena itu, tolong kami untuk datang berkonsentrasi di hadapan-Mu. Konsentrasi dalam memuji Engkau, konsentrasi dalam mendengarkan firman-Mu, dan konsentrasi dalam segala hal yang ada di dalam ruangan ini, dan bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan, saat ini kami mau duduk mendengar firman-Mu. Kami mohon berbicaralah kepada setiap kami. Biarlah firman-Mu yang terus-menerus menyirami hidup kami, dan hidup kami boleh semakin hari semakin menyerupai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan, untuk menyampaikannya dengan tepat dan jelas. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, permisi tanya, di sini ada tidak yang setelah sakit ya, mengalami Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, lalu datang ke gereja percaya kepada Tuhan? Ada tidak? Angkat tangannya. Setelah sakit parah ya, lalu kemudian diinjili atau pernah mendengar firman Tuhan, kemudian baru ikut Tuhan, baru percaya kepada Tuhan. Ada tidak? Pak Goan ya salah satunya ya. Ada lagi yang lain? Atau apakah di sini ada yang tidak
mengalami mujizat yang spektakuler seperti Pak Goan gitu ya. Lalu kemudian percaya Yesus, ada tidak? Percaya Tuhan, ada tidak? Oh banyak ya. Ya. Saya sendiri, saya juga nggak mengalami mujizat yang spektakuler ya, baru percaya, tidak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana seseorang beriman kepada Tuhan itu akan mempengaruhi kehidupannya sebagai orang percaya. Ya. Di teks yang kita baca tadi itu memberitahukan kepada kita bagaimana seseorang beriman kepada Tuhan itu sangat mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Di dalam ayat yang kita baca tadi memberitahukan kepada kita, yang pertama, iman yang dibangun hanya dengan melihat mujizat tidak akan tahan uji, atau iman yang dibangun hanya dengan mengalami mujizat setelah itu nggak ada apa-apa, nggak mengejar untuk mengenal Tuhan, itu tidak tahan uji. Mengapa demikian? Di ayat yang ke-43 dikatakan setelah 2 hari Yesus berangkat dari sana. Dari sana itu dari mana? Dari Samaria lalu ke Galilea. Di Samaria Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria yang telah menikah 5 kali dan sekarang laki-laki yang bersama dengan dia bukan suaminya. Lalu kemudian perempuan itu bersaksi dan kemudian orang-orang di kota Samaria mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus tinggal 2 hari di sana lalu berangkat ke Galilea. Lalu di Galilea dikatakan Tuhan Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Mengapa demikian? Di dalam ayat 45 dikatakan ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia. Aneh ya. Di Galilea dikatakan tadi bahwa dia tidak dihormati, tetapi kok di Galilea disebutkan juga Tuhan Yesus disambut, karena mereka melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Jadi dicatat bahwa Tuhan Yesus waktu ke Galilea ini sudah yang kedua kali Tuhan Yesus melakukan mujizat. Dan orang-orang menyambut dia itu sudah tahu bahwa di Yerusalem, di ayat 2 ayat 23, di pasal 2 ayat 23 mencatat, di Yerusalem banyak yang percaya karena melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi orang Galilea pada waktu pesta, ada perayaan di Yerusalem, ada orang dari berbagai daerah termasuk orang di Galilea pergi ke Yerusalem dan melihat Tuhan Yesus melakukan banyak tanda-tanda mujizat. Setelah itu Tuhan Yesus pada waktu datang ke Galilea di ayat 45, orang-orang Galilea menyambut dia karena telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem. Tapi Bapak Ibu, orang yang melihat mujizat belum tentu akan selalu mengikut Tuhan. Orang yang mengalami mujizat dalam kehidupannya, kejadian-kejadian yang spektakuler, belum tentu seumur hidup akan setia kepada Tuhan. Jikalau Bapak Ibu terus menerus membaca firman Tuhan, khususnya di dalam kitab Yohanes ini, sampai di ayat 6, di pasal 6 ayat 66 mencatat, mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Artinya apa? Setelah orang-orang yang mengikut Tuhan karena melihat mujizat Tuhan, pelan-pelan mereka mulai mengenal Tuhan. Pelan-pelan mereka mulai banyak mendengar ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Ternyata mereka baru sadar, ikut Tuhan bukan hanya terima mengalami mujizat saja. Ikut Tuhan juga harus pikul salib. Ikut Tuhan harus menanggung banyak penderitaan. Jadi akhirnya mereka pelan-pelan mulai meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan di dalam Yohanes pasal 11 itu mencatat, pada waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, orang
orang yang melihat Tuhan Yesus melakukan mukjizat membangkitkan orang mati justru berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus. Jadi orang yang melihat mukjizat, mengalami mukjizat, belum tentu imannya akan tahan uji, Bapak Ibu. Oleh karena itu, pada waktu dia melakukan tanda-tanda mukjizat di Yerusalem, dikatakan tadi orang banyak mengikut dia. Tetapi di ayat 24 dikatakan Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal semua manusia. Ia mengenal motivasi dari setiap orang yang mengikut dia. Dia mengenal setiap orang yang datang kepada dia. Apakah karena mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan atau sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah motivasi Bapak Ibu dan saya ikut Tuhan itu sungguh-sungguh adalah ikut Tuhan atau hanya mengejar mukjizat, mengejar berkat dari Tuhan saja? Oleh karena itu Bapak Ibu, mengapa mulai tahun ini kita para penatua dan hamba Tuhan membesuk setiap jemaat kita untuk memastikan apakah iman kita di dalam Tuhan adalah sungguh-sungguh iman yang menyelamatkan, yang sungguh-sungguh telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat pribadi dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak ingin Bapak Ibu datang ke gereja beribadah sekian tahun, belasan tahun, puluhan tahun, tapi motivasinya salah, tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Akhirnya Bapak Ibu, kita hanya bisa bertemu di dalam gedung gereja, di dalam dunia ini saja. Nanti di sorga tidak ketemu lagi. Kita tidak ingin hal ini terjadi Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mau memastikan apakah sungguh-sungguh kita mengikut Tuhan karena iman kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu tadi mengapa dikatakan Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Ia disambut tetapi karena dia melakukan mukjizat. Dia tidak dihormati sebagai anak Allah yang tunggal, tidak dihormati sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mohon Tuhan menolong kita. Apa motivasi kita mengikut Tuhan? Apakah kita selalu ingin mendapatkan kelancaran dalam hidup kita saja? Atau kita sungguh-sungguh mau memikul salib mengikut Tuhan? Kita tanyakan pada diri kita sendiri, jujur di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, orang yang mengandalkan mukjizat untuk percaya itu orang yang apakah sungguh-sungguh bertobat, apakah sungguh-sungguh diterima oleh Tuhan. Di ayat 46 kemudian dikatakan bahwa Yesus kembali ke Kana di Galilea, tempat ia membuat air menjadi anggur di Kapernaum. Lalu di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anak laki-lakinya sedang sakit. Dan ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Bapak Ibu, Galilea itu ada di bawah kekuasaan Herodes. Ya. Herodes dia bukan orang Yahudi, dia juga bukan orang Romawi. Herodes adalah keturunan dari Esau. Jadi kakak kandung dari Yakub. Keturunan Yakub adalah orang Israel, keturunan Esau adalah Herodes. Ya. Jadi orang Romawi, pemerintah Romawi tahu kalau mau mengatur orang Israel itu bukan hal yang mudah. Jadi dia mengangkat Herodes, ya, keturunan Esau, kakak dari leluhur orang Yahudi, untuk memerintah adiknya sendiri.
Nah, di sini dikatakan ada seorang pegawai istana, yaitu pegawai istana Herodes. Dia seorang pegawai istana, seorang pembesar, punya uang, punya kekuasaan, tapi tidak berkuasa terhadap kematian, tidak berkuasa untuk menyelesaikan masalah anak laki-lakinya yang sedang sakit. Jadi pada waktu dia mendengar Yesus datang dari Yudea ke Galilea, ia meminta Tuhan Yesus datang, ayo datang, anaknya mau mati. Ya. Mungkin dia pernah ke Yerusalem melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Mungkin juga dia pernah ke pesta perkawinan di Kana di Galilea itu, dia juga salah satu tamu yang mencicipi anggur yang asalnya dari air. Jadi dia datang kepada Tuhan untuk memohon Tuhan yang melakukan mujizat itu untuk menyembuhkan anaknya. Tapi anehnya, jauh-jauh dari Kapernaum ke Kana, jarak Kapernaum ke Kana kurang lebih 28 km. Datang kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus katakan, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Dia sudah datang kepada Tuhan Yesus, kenapa dikatakan tidak percaya? Kamu di sini siapa? Kamu di dalam bahasa aslinya itu jamak, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya pegawai istana, bukan hanya pegawai istana saja, tetapi orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Di sini Tuhan Yesus sebenarnya sedang mengindikasikan sesuatu yang akhirnya setelah dia tahu anaknya sembuh, akhirnya dia percaya, bukan percaya karena Tuhan Yesus melakukan mujizat lagi. Di sini pada waktu dia datang kepada Tuhan Yesus, itu karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mampu melakukan mujizat. Bukan Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan manusia. Bukan Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, tetapi Tuhan yang mampu melakukan mujizat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siapa Tuhan yang dalam hidup saudara? Tuhan Yesus yang kita sembah, bagi saudara siapa Tuhan Yesus itu? Apakah Tuhan Yesus yang hanya mampu melakukan mujizat, menyelesaikan masalah-masalah kehidupan saudara dan saya? Ada orang yang berpikir mencoba-coba, saya coba-coba Tuhan Yesus yang namanya Yesus ini manjur atau tidak. Ya. Ada orang mencoba, ini kepercayaan ini, oke. Tapi waktu berjalannya waktu, jadi tidak oke. Ya. Kepercayaan B, ya. Diikuti, disembah, iya ya, kayaknya oke, diteruskan. Ternyata ada masalah, coba-coba lagi, sampai ke Yesus. Mau coba-coba, Yesus ini benar tidak? Ya. Ada seorang teman saya, dia hampir semua agama dia sudah pernah masuk. Ya. Agama di Indonesia yang diakui waktu itu ya, bukan sekarang ya. Waktu itu 5 agama ya. Satu demi satu agama dia ikuti. Dia ikut ibadahnya juga ya. Dan dia mengatakan, kayaknya yang paling lihai ya, itu agamanya Kristen ya. Karena Tuhan Yesus katanya. Tapi pada waktu dia menghadapi masalah, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Jikalau seseorang mengikut Tuhan hanya untuk mencari mujizat, memperlancar hidupnya, suatu saat kita juga tidak akan bertahan lama. Lalu bagaimana dengan pegawai istana itu? Bagaimana perjalanan imannya? Dari dia datang kepada Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus melakukan mujizat, sampai akhirnya bagaimana? Pegawai istana itu datang kepadanya dan, Tuhan, datanglah sebelum anak saya mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya kepada perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya,
lalu pergi. Kata percaya di sini masih berupa percaya karena Tuhan Yesus mampu melakukan mujizat. Belum percaya karena Tuhan adalah Tuhan juru selamat manusia. Belum. Mengapa? Dikatakan ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Kemudian ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Bapak Ibu, jarak antara Kana ke Kapernaum tadi dikatakan kurang lebih 28 km. 28 km kalau dihitung dengan jalan yang berbatu berkelok-kelok, dan dia sebagai seorang pegawai istana, tentu dia akan naik kuda atau naik keledai ya. Keledai ya, saya takutnya tadi pagi saya ngomong kedelai ya. Naik keledai ya. Itu kurang lebih 3-4 jam ya. Kalau jalan kaki kurang lebih 7-8 jam. Kalau dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkata kepada dia, anakmu hidup, pulang. Dari jam 1 siang harusnya sampai di rumah itu sudah baru jam 4 atau jam 5 atau jam 3 gitu ya. Jam 4 atau jam 5. Paling lama ya malam, tengah malam. Tidak mungkin lewat dari 1 hari 24 jam. Artinya apa? Pada waktu dia mendengar Tuhan Yesus berkata, anakmu tidak mati, dia tidak langsung pulang ke Kapernaum. Padahal kalau kita pikir-pikir, seorang ayah yang dengan tergesa-gesa datang menjadi pribadi yang bisa menyembuhkan anaknya, harusnya dia juga secara logika ya langsung pulang ke rumahnya, betul tidak? Untuk melihat anaknya. Tapi ini tidak. Saya tidak tahu ya mengapa ya, mungkin saja dia cari-cari alternatif lain lagi di kota yang lain, tidak tahu ya. Nanti di surga saya mau, kalau ketemu dia saya mau tanya ya, kenapa nggak langsung pulang ya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, waktu itu percayanya itu masih seolah-olah ini benar nggak ya, kok saya datang jauh-jauh suruh kamu datang ke rumah saya, kok hanya bilang sudah anakmu sembuh gitu. Sampai ditanya, pukul 1 kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Lalu ayat 53, ayah itu pun teringat bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia dan seluruh keluarganya percaya. Kata percaya di sini bukan percaya bahwa Tuhan Yesus hanya mampu melakukan mujizat, tetapi juga percaya bahwa Tuhan yang dia temui itu adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup manusia, Tuhan yang adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Dengan bertemu dengan Tuhan Yesus, dia kembali mengenal Tuhan Yesus secara lebih dalam lagi. Kalau dia pertama kali mengalami mujizat Tuhan Yesus yang pertama, mencicipi anggur yang berasal dari air, dia mengenal Tuhan yang menguasai perubahan, menguasai kebutuhan manusia, yang bisa mencukupi kebutuhan manusia. Saat ini dia mengalami bahwa Tuhan yang dia temui ini, Tuhan Yesus ini adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang, Tuhan yang bekerja melampaui ruang, dan Tuhan yang menguasai hidup manusia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita hanya tahu Tuhan Yesus melakukan mujizat, dan mungkin kita mengalami mujizat yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita, tetapi kita hanya berhenti sampai pada mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, kita tidak mendapatkan keselamatan. Tidak ada bedanya dengan orang-orang di Kapernaum. Di dalam Matius pasal 11 ayat 23 sampai 24 mengatakan, adapun engkau
engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Sebab jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih ada sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan tanah Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Apa artinya Bapak Ibu? Kota Kapernaum adalah kota yang banyak mengalami mujizat. Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat di Kapernaum. Di Sodom itu di perjanjian lama. Di Sodom banyak orang berdosa, homoseks, masalah-masalah, kejahatan-kejahatan, pembunuhan dan sebagainya. Itu di Sodom dan dihukum oleh Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, hukuman bagi orang di Kapernaum akan lebih berat daripada hukuman di Sodom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jikalau Bapak Ibu ingat pada bulan Maret lalu kita mengundang Pendeta Yohanes Adriartopo, mengatakan kalau di sorga, upah di dalam sorga itu ada levelnya. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Di dalam neraka juga ada levelnya, hukuman yang lebih berat, hukuman yang lebih ringan. Tapi yang jelas sama-sama menderita. Jikalau kita percaya kepada Tuhan, hanya stop sampai Tuhan mampu melakukan mujizat, tetapi kita tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita tidak beriman sepenuhnya di dalam Tuhan. Kita tidak akan diselamatkan juga Bapak Ibu. Mohon Tuhan menolong setiap kita. Mohon Tuhan menolong setiap kita yang hadir pada pagi ini. Datang mengikut Tuhan, sungguh mengikut Tuhan, bukan mengejar mujizat. Betul, Tuhan Yesus masih melakukan mujizat. Tuhan masih melakukan mujizat pada hari ini Bapak Ibu. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Tetapi itu bukan yang terpenting. Tuhan ingin kita mengalami Dia lebih dalam lagi lewat mujizat itu sendiri. Pada tahun 2021 ya, itu masih COVID versinya Delta ya, jenis Delta. Di akhir COVID jenis Delta itu, suatu kali waktu saya mandi ya di rumah, saya pakai sandal jepitnya. Sandal jepit itu sebenarnya sudah aus sekali ya, cuman mau buang sayang ya. Saya pikir tunggu sudah sampai sangat rusak tidak bisa dipakai, saya baru buang ya. Baru ganti baru. Waktu itu saya masuk ke kamar mandi, lalu nyabun. Setelah itu saya mau mencedok air, waktu balikan badan mau mencedok air, tergelincir ya. Dan saya karena takut kepala saya terantuk ya, jadi saya berusaha menggunakan tangan saya untuk menopang, ternyata tidak bisa, juga tergelincir. Dan waktu itu kebetulan di kamar mandi itu ada satu bangku kecil ya untuk tatakan kaki saya. Jadi saya tergelincir, kepala saya terantuk ke kursi kecil itu. Jadi kursi kecil itu seperti jadi bantal saya. Tapi leher saya itu kena di tepi bangku itu. Setelah, wah gak enak ya ini ya. Selesai mandi saya langsung cepat-cepat ke dokter. Dokter bilang, oh nggak apa-apa, ada benjolan sedikit di ujung di atas kepala ini. Oh nggak apa-apa. Sudah. Tapi aneh, setelah itu kepala saya sering sakit waktu itu ya. Dan ada seolah-olah ada satu urat yang tertarik dari leher sampai kepala sampai di mata kanan saya. Jadi dan itu sakit sekali, seperti urat itu tegang sekali, menarik. Jadi kalau kepala saya menghadap ke arah yang berbeda dengan bola mata saya, itu kan tertarik, sakit sekali. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan, ini harus kemana, ini dalam kondisi masih COVID. Lalu semakin hari semakin sakit. Lalu kemudian
Saya tanya ke teman saya yang adalah seorang terapis di Singapura. Dia minta saya tolong fotokan tubuhmu ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, jadi seluruh tubuh difoto. Wah, dia mengatakan ya, dia seorang terapis tulang belakang. Dia mengatakan, wah, tulang belakangmu banyak yang bergeser ya. Dan dia lihat dari pundak saya, pundak kiri dan kanan beda ketinggiannya ya. Saya bilang, ada cara apa tidak ya? Enggak, kamu harus datang untuk terapi. Tapi pada waktu itu Singapura sedang lockdown. Kalau mau ke Singapura waktu itu harus karantina 10 hari. Saya harus bagaimana Tuhan? Satu sisi saya tidak menyalahkan Tuhan ya. Karena itu memang salah saya, kenapa pakai sandal yang ini ya gitu ya. Sangat menyesal ya memang. Tapi Tuhan, tolong saya Tuhan, saya harus bagaimana, ini sakit sekali. Lalu kemudian setelah 1 minggu Bapak Ibu, ada seorang teman memberitahukan kepada saya, sekarang bisa ke Singapura tanpa harus karantina 10 hari. Jadi hanya 1 hari tetapi lewat VTL ya. Jadi ada jalur VTL itu, yaitu kalau lewat jalur VTL tidak usah karantina 10 hari tetapi hanya karantina 1 kali 24 jam. Artinya sampai di Singapura 1 kali 24 jam sudah boleh keluar gitu. Sudah boleh ke dokter tapi dengan harus tes terus ya. Nah kemudian jalur itu hanya ada 2, Jakarta dan Bali ya. Akhirnya saya lewat Bali ke sana ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah ini mujizat? Saya katakan iya. Mengapa? Tuhan tidak membiarkan saya jatuh di awal-awal COVID ya. Di awal-awal COVID kalau jatuh saya harus tunggu berapa lama baru bisa diobati. Tetapi dalam waktu 1 minggu sudah terselesaikan. Mengikut Tuhan bukan berarti hidup kita lancar. Di dalam seluruh Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa mengikut Tuhan pasti lancar. Di dalam Alkitab juga tidak pernah disebutkan bahwa orang yang pernah mengalami mujizat Tuhan pasti diselamatkan. Tidak. Keselamatan hanya didapat di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jikalau kita beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, apapun kehidupan yang kita alami, apapun tantangan kita yang kita hadapi, kita tetap bisa menghadapinya dengan tegar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, slide terakhir. Orang yang beriman, itu banyak definisinya ya. Salah satunya di Ibrani pasal 11 ayat 1. Tetapi singkatnya adalah, apapun yang terjadi dalam hidupku Tuhan, saya tidak tahu bagaimana mengatasinya, tetapi saya percaya Tuhan akan mengatasinya dengan tepat dan benar. Oleh karena itu saya persembahkan hidup saya ini kepadamu. Hidup yang banyak sekali lukanya, hidup yang banyak sekali masalahnya. Saya percayakan kepadamu Tuhan. Walaupun jalan hidup saya belum tentu lancar, tetapi saya tetap menyerahkan hidup saya kepadamu. Itu artinya beriman kepada Tuhan. Dalam kondisi mengalami mujizat atau tidak, kita tetap serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dalam kondisi lancar atau tidak, tetap percayakan hidup kita kepada pengaturan Tuhan yang sempurna. Mohon Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bawa kami untuk mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Percaya kepada Tuhan, walaupun mungkin dalam kehidupan kami tidak mengalami mujizat Tuhan. Percaya kepada Tuhan, walaupun hidup yang
hari-hari yang akan dijalani mungkin tidak mudah. Tetapi tolong kami untuk percaya kepadamu sepenuhnya. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau berkuasa. Engkau mengutus anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia ini untuk mati bagi kami dan bangkit pada hari ketiga. Itu sudah mujizat yang terbesar di dalam sepanjang sejarah manusia. Kebangkitan dari orang mati. Ya Tuhan, tolong setiap kami Tuhan untuk menyerahkan hidup kami kepadamu. Iman kami kepadamu membawa kami untuk sungguh-sungguh bersandar kepadamu dalam kehidupan kami, dalam hal yang paling kecil hingga hal yang paling besar. Tolong kami ya Tuhan, sehingga seluruh aspek hidup kami boleh memancarkan Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Dan sehingga iman yang berdampak di dalam hidup kami adalah iman yang sejati di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon Tuhan Kau menolong setiap saudara-saudari kami. Kami tidak tahu pergumulan apa yang sedang dihadapi. Apakah itu pergumulan pekerjaan? Apakah itu keluarga? Apakah itu pelayanan? Apakah itu pergumulan sosial? Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Nyatakanlah diri-Mu kepada setiap kami, setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.